Oke, di video kali ini kita akan belajar gimana cara setting kamera di DSLR Boot supaya tampilan gambarnya itu bisa pas. Terangnya, cerahnya itu bisa pas sesuai dengan kondisi foto booth kita. Nah, di sini kita wajib setting kameranya itu mode manual. Mode manual yang dimaksud di sini adalah mode exposure ya. Jadi mode ISO, shutter speed, aperture itu wajib kita setting manual. Kenapa? Supaya hasilnya itu bisa sesuai kemauan kita. Dan semua hasil foto itu terangnya bisa konsisten sama. Misalkan 3 kali foto, maka terangnya itu harus sama teman-teman. Sedangkan kalau kita bikin auto, nanti terangnya setiap foto itu bisa beda-beda tergantung kondisi objeknya. Makanya kita harus settingnya manual. Bukan lensanya ya, tapi kalau teman-teman menggunakan lensa manual, berarti ya lensa fokusnya manual. Tapi kalau lensanya lensa kit atau lensa auto, maka lensa tetap dibikin autofocus. Cuman settingan bodinya itu dibikin manual atau mode M. Kemudian supaya hasil foto booth kita itu bisa maksimal di mode manual, pencahayaan juga harus kita setting supaya tidak berubah-ubah. Contohnya, misalkan kita punya foto booth dengan kondisi tirainya itu terbuka, maka pencahayaannya itu tergantung dari cahaya matahari. Kalau misalkan mataharinya muncul maka terang, kalau misalkan mataharinya ketutup awan maka gelap. Nah, itu yang agak merepotkan kalau kita di mode manual seperti ini. Makanya dari itu, foto booth rata-rata itu dikasih tirai, dikasih ruangan supaya pencahayaannya itu bisa konsisten. Kita kasih lampu supaya kalau mendung di luar, cahayanya tetap sama terangnya. Jadi hasilnya bisa lebih maksimal. Oke, langsung aja kita setting di aplikasi DSLR Boot-nya. Di sini kamera udah saya sambungkan ya. Di sini saya pakai kamera Canon EOS R100. Saya sambungkan menggunakan kabel data. Sedikit tips, teman-teman wajib pakai kabel data yang kualitasnya bagus, karena kalau kualitasnya jelek atau ciri-ciri kabel data yang jelek, itu kalau kita sambung terus kita tes foto, itu ada jedanya cukup lama. Setelah foto, dia loading warna putih, itu cukup lama. Biasanya karena kabel datanya kualitasnya kurang bagus. Oke, lanjut kita setting. Kamera kita nyalakan, kemudian mode manual, terus masuk ke kamera settings. Nah, di sini kita pastikan modenya M ya. Jadi ada mode M, artinya ini udah mode manual kameranya. Kemudian ada shutter speed, ada aperture, ada ISO. 3 komponen ini yang wajib kita setting. Untuk shutter speed, saran saya teman-teman gunakan di atas 60 ya, atau minimal 60. Itu masih aman. Kalau objeknya sambil gerak-gerak, itu biasanya dibikin 100 supaya lebih smooth. Tapi kalau misalkan objeknya rata-rata nggak terlalu banyak gerak, bikin 80 aja, itu udah cukup aman. Kemudian aperture. Nah, aperture ini ngefeknya ke bokeh atau blurnya. Biasanya saya bikinnya di angka f4,5. Kemudian untuk ISO, ini menyesuaikan. Jadi jangan tanya, "Bang, ISO-nya berapa yang pas?" gitu ya. Jadi nanti teman-teman tes, kalau kurang terang tinggal digeser ke kanan ISO-nya. Dibanyakin gitu ya. Kalau terlalu terang berarti tinggal dikurangin. Contoh, kita bikin ISO 800, kemudian kita tes. Ngetesnya gimana? Ini ada tombol tag tes foto, kita klik. Nah, akan muncul hasil. Ternyata gambarnya terlalu gelap. Nah, kalau terlalu gelap, kita bisa naikkan si ISO. Bikin 1600, kita tes lagi. Nah, udah lebih terang, kita naikkan lagi. 3200, kita tes lagi. Nah, ini hasilnya udah cukup terang. Di sini saya belum nyalain lampu. Jadi pastikan pada saat teman-teman setting seperti ini, lampu di photo booth itu dinyalakan semua. Dimaksimalkan langsung lampunya ya. Jadi langsung tesnya itu real. Di sini saya contohkan, saya pakai lampu. Kita nyalakan dulu lampunya. Nah, kita nyalakan ya. Coba sekarang saya tes. Tag tes foto. Nah, ini udah cukup terang ya. Nah, memang di layar di sini itu memang kelihatan agak ngeblur ya. Tapi ini nggak apa-apa, ini kan hanya untuk preview mengatur terangnya saja. Jadi nanti kalau misalkan udah kita tes, dia nggak bakal ngeblur seperti ini ya. Kita tes lagi ya. Saya ngeliat ke kamera. Oke, gambarnya udah pas terangnya. Kemudian, kalau teman-teman menggunakan kamera tipe model lama, jangan lupa diaktifkan delay capture di sini. Tapi kalau kamera seri-seri baru, misalkan R100, ini nggak perlu diaktifkan, nggak apa-apa ya. Oke, ini karena settingan udah pas seperti ini, shutter speed 1/80, aperture 4,5, ISO 3200. Hasilnya menurut saya udah pas.
Kalaupun ternyata teman-teman ngelihat, Bang kok kayaknya kurang terang ya, ya udah berarti yang diubah sih ISO-nya aja. Kita tes lagi. Nah, ternyata terlalu terang ya, terlalu over. Kita turunin lagi 3200, kita tes. Nah, ini udah pas ya. Tinggal kita tes di frame. Oke, kita tes, kita pilih frame yang ini. Ya, di sini preview. Oke, terang ya. Terangnya pas. Foto yang kedua. Oke, ini terangnya juga udah pas. Nah, sedikit tips. Kalau customer mau foto, itu pastikan dia agak mendekat ke kamera lebih bagus ya sebenarnya. Lebih dapat efek bokehnya. Dibanding customer itu agak mepet ke tembok, teman-teman. Jadi fotonya tuh sebenarnya lebih maksimal agak maju ke kamera. Atau di foto booth-nya itu kasih tanda di lantai posisi berdiri idealnya itu di mana gitu. Jadi misalkan saya foto nih. Saya foto itu kalau bisa jaraknya dibikin agak-agak lebih dekat ke kamera dibanding ke backgroundnya. Nah seperti ini supaya ada dimensinya. Jadi jarak antara orang dengan background itu terpisah gitu teman-teman. Oke ya, jadi kira-kira seperti itu. Kalau misalkan sudah pas, nah teman-teman nanti bisa catat aja. Yang dicatat apa? Yang dicatat adalah settingan ini, kamera setting ini. Jadi kalau suatu saat kita ganti kamera atau misalkan kita otak-atik ternyata lupa settingannya seperti apa, nah tinggal disesuaikan settingannya seperti ini lagi. Gitu teman-teman. Jadi intinya teman-teman wajib setting manual dan atur bagian 3 ini. Yang paling sering diubah biasanya itu ISO ya. Kalau shutter speed ini tetap sekitar segini aja udah aman ya. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini settingannya, cara settingnya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih.